Halo guys, kembali lagi di MM93 Channel. Kali ini kita akan menyimak video terkini dari Pak Lutfi ya guys. Kabar terkini dari Pak Lutfi yang kemarin hadir di kediaman Bapak Prabowo dan melewati ring 1, ring 2, ring 3 dari pos keamanan yang sangat ketat itu ya guys ya. Jadi di video kali ini Pak Lutfi menjelaskan apa saja yang kemarin dialami saat datang di kediaman Bapak Prabowo, karena di situ yang seperti video kemarin ya guys ya, Pak Lutfi itu sangat tegang sekali karena harus melewati ring 1, ring 2 dan ring 3 karena di situ penjagaannya sangat ketat sekali ya guys. Cerita apa saja yang dialami Pak Lutfi kita simak saja guys bersama guys. Pertama-tama saya akan unboxing ini. Hadiah dari rumah Bapak Prabowo. Ini nanti aku unboxing ya. Mas Budi dapat 2 gede-gede malah. Jadi ada 4 buku, tapi 2 ini. 2 edisi. Isinya dua ini 2 isinya guys. Ini judulnya Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terus yang satu ini yang pertama Paradoks Indonesia, terus Strategi Transformasi Bangsa. Kalau yang dibawa Mas Budi itu tentang kepemimpinan militer, 2 buku tebel-tebel malah. Itu oleh-oleh kita bahwa tanda kita diterima dengan baik. Jadi intinya gini guys, kalau datang ke rumah Pak Prabowo dan diterima dengan baik di dalam rumah itu berarti kita dikasih hadiah. Jadi tidak semua tamu dikasih hadiah buku. Ini guys, jujur Anda bisa tanya Pak Budi, rasanya bisa foto di depan Garuda Yaksa kemudian bisa masuk ke gerbangnya, bisa masuk aja itu udah luar biasa rasanya. Dan diterima dengan baik itu hal lain lagi, itu istimewa lagi. Karena ternyata menurut menurut ring 3, penjaga di ring 3 itu banyak juga yang disuruh balik. Jadi tidak semua rakyat biasa yang datang itu pasti bisa melewati ring 3, ring 2, ring 1 guys. Bisa tanya Mas Budi. Kalau kita tidak punya tujuan jelas, nggak punya mental, itu di ring 3 aja kita sudah mental, sudah balik. Jadi betul ketika kemarin ada yang bilang itu harus melewati ring 3, ring 2, ring 1 betul, baru bisa ketemu Bapak. Alhamdulillah kita di ring 3 aman, ring 2 aman. Mas Budi lolos ring 2. Ring 1-nya dia nggak boleh. Maksudnya penjaga ya, bukan ring wilayah ya. Penjaga ring 3 kita lolos berdua, penjaga ring 2 kita lolos berdua. Nah, setelah lolos di ring 2, Pak Budi diamankan dulu. Setengah jam kemudian saya lolos ring 1. Setengah jam kemudian saya juga diamankan. Terus ketemu Mas Budi lagi di tempat pengamanan gitu guys. Karena yang jalan kaki hanya saya, jadi di Mas Budi hanya ring 2 saja, ring 1 nggak lolos. Gitu. Kak Rofiah, nggih, aku sehat. Cuma ini loh sisa-sisa ngantuknya belum. Jadi badan remek itu tidur terus malam. Jam 5 sore sampai jam 5 pagi, 12 jam itu hanya 2 kali terbangun, dan itu pun hanya hanya sholat doang bangunnya. Terus habis itu nggak tidur lagi wis. HP tetap geletak mati di pojokan. Nanti kalau udah 100 aku unboxing dulu. Jadi intinya gini guys, rakyat biasa yang datang ke situ ataupun rakyat berpangkat sama,
harus melewati pemeriksaan di ring 3, ring 2, ring 1 sama. Tuh. Alhamdulillah walaupun tanpa surat-surat di ring 3 kita lolos walaupun agak digalakin. Di ring 2 juga lolos walaupun digalakin juga. Nah, Mas Budi mentok di ring 2, tidak bisa ke ring 1, ke penjagaan ring 1. Kenapa? Karena beliau memang hanya mendampingi. Nah, oleh penjaga di ring 2 dikira Mas Budi itu kan keluarga dari salah satu terpidana. Itu bisa masuk, kalau dia keluarga dari satu terpidana bisa masuk malahan. Karena dia hanya teman saya yang mendampingi saya, nggak bisa, harus turun, diamankan gitu. Misi kemarin itu sebagai orang biasa kita sukses bisa masuk ke rumah Pak Prabowo dengan apa ya, hitungannya sangat lancar. Karena menurut penjaga di ring 3, penjaga ring 3 tidak semua yang datang ke sana langsung bisa lolos ke ring 2 gitu. Tergantung maksud, tujuan dan mentalnya. Alhamdulillah kita di ring 3 agak digalakin, di ring 2 lumayan diterima dengan baik. Nah, di ring 2 Mas Budi harus diamankan dulu karena tidak boleh lanjut ke ring 1 Mas Budi. Karena satu bukan ikut jalan kaki, yang kedua bukan anggota keluarga dari 7 terpidana. Jadi nggak bisa, hanya saya yang boleh. Ring 1 tuh maksudnya wes tingkatnya sudah ajudan gitu loh guys. Gitu. Jreng. Set. Wow, kertasnya bagus guys, kuning. Ini kertasnya mahal. Gambar-gambarnya bagus, mahal ini kertasnya. Ini bungkusnya kayak begini, tebel nih. Tempatnya bukunya tebel. Ntar ya, aku buka aja dulu, nanti tak ceritain, tenang aja. Cuman begini guys, karena saya ke situ datangnya itu dengan cara nekat, jadi ada poin-poin pembicaraan di dalam yang tidak boleh dibicarakan keluar. Jadi tidak semua pembicaraan di situ bisa dibicarakan keluar. Saya dipesan oleh penjaga di ring 1 karena saya datangnya tidak sesuai protokoler yang pada umumnya, jadi banyak pembicaraan yang off the record. Dan kita ketika masuk di penjaga ring 3 itu kamera sudah harus dimatikan, kamera itu sudah harus dimasukkan tas. Anda pegang kamera itu langsung disamperin ini yang penjaga di ring 2. Jadi ring 3 dulu kamera harus masuk tas. Kalau nekat ngeluarin kamera disamperin yang ring 2. Nah, kenapa saya tahu aku nekat? Jadi waktu itu aku pelan-pelan sambil ngobrol dengan Mas Budi, kan ngeluarin HP tuh di bawah meja tunggu, tak keluarin. Aku tuh rencananya mau nyuri foto gitu loh. Nah, ketahuan penjaga yang tinggi, yang ring 2. Langsung aku disamperin. Nah, kenapa Pak? Tuh, langsung tak masukin lagi. Bener guys, itu tanya Mas Budi kalau nggak percaya. Itu masih muda, yang muda, tinggi, ya baretnya warna. Jadi gini, penjaga ring 3 itu pakaiannya beda dengan penjaga ring 2, beda dengan penjaga ring 1. Jadi kalau Anda coba-coba nyuri-nyuri keluarin kamera sebelum diizinkan, dibentak langsung guys. Itu aku alami sendiri. Aku kan penasaran ya, karena di dalam mumpung di dalam mau nyuri gambar gitu. Weh, aku disamperin guys. Padahal gini loh, ini kan gini ya, nih, ini kan tas. Nah, HP itu di belakang tas di depan dadaku gitu. Tak keluarin pelan-pelan gini, set.
mana HP yang satu tak praktekin ya. Kan gini, ya di sini kan meja. Nah ini tas. Jadi tasku ini di bawah meja. Terus aku ngeluarin HP pelan-pelan gini nih. Di bawah meja loh ini, set nih. Nah aku gini, mau moto begini, langsung disamperin penjaga ring 2. Kutuk. Ada apa Pak? Aku dikit langsung tak masukin lagi. Tuh guys, jadi kalau di situ betul-betul jangan ngeluarin kamera. Itu baru keluar, padahal di bawah meja tuh. Ketahuan loh. Buset kan. Jadi gini ya guys, Anda boleh kepo, Anda boleh bertanya, tetapi karena ini ya tak kasih kuncinya, karena saya kedatangannya di situ tuh nekat, hanya datang tanpa ada surat pemberitahuan dulu, tanpa ada surat lain yang saya bawa. Itu walaupun saya bisa masuk ke melewati gerbang, itu kalau udah melewati gerbang itu udah luar biasa itu kalau kita orang biasa yang tidak berpangkat. Itu banyak poin yang tidak boleh diungkapkan keluar, karena saya bukan tamu yang diundang, bukan tamu yang pakai surat-surat resmi gitu, karena nikah gitu. Tapi intinya alhamdulillah memang ke situ tidak mudah guys. Nah ada beberapa penjaga yang ngomong gini, loh Bapak kok bisa sampai sini? Itu yang penjaga ring 3. Loh ya bisa, kan saya memang tujuannya ke sini. Apa jalan kaki dari Jepara Jakarta. Kenapa Pak? Enggak, biasanya 1 kilo dari sini itu udah clear area. Maksudnya orang pejalan kaki seperti Bapak itu sudah di-clear sejak 1 kilo dari rumah Bapak. Tapi Bapak kok bisa lolos? Ya aku bilang, ya nggak tahu Pak. Nah waktu kita setelah selesai itu kan kita diamankan di Kecamatan Babakan Madang. Jadi ternyata nggak boleh pulang sendiri guys. Jadi dari situ saya kan rencananya jalan kaki lagi turun, mampir ke warung yang bagus lah. Istilahnya ngopi di warung pagi lah sambil menikmati pemandangan. Nggak boleh. Jadi semua orang yang datang ke sana, terutama rakyat biasa atau orang yang tidak pakai kendaraan, turunnya nggak boleh sendiri, dikawal guys. Nah saya sama Mas Budi karena tidak bawa kendaraan dan orang biasa, langsung dikawal sampai ke Kecamatan Babakan Madang. Nah setelah di kecamatan baru terserah kita, ternyata gitu. Jadi nggak boleh, aku juga nggak tahu kenapa ya, cuman kemudian ini di Kecamatan Babakan Madang kan ya ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, ada Pak Satpol PP. Nah salah satu Satpol PP yang senior bilang gini, loh Bapak bisa lolos sampai pintu gerbang? Bisa, jalan kaki? Iya. Wah, ini apa dia bilang ya? Ya kalau bahasa kerennya istimewa loh Pak. Kok Bapak bisa jalan kaki dengan apa ya? Dengan aman sampai sana. Biasanya di sekitar kilometer berapa itu udah nggak boleh Pak. Pasti udah ditahan dulu, diinterogasi lama dulu. Bapak diinterogasi nggak? Waktu di titik ini? Enggak Pak. Saya jalan aja lempeng sambil nyanyi sambil, kok bisa ya? Tuh, itu Satpol PP yang senior. Nah, tapi Bapak tahu nggak apa aku bilang gitu? Kami yang ditegur. Jadi kami ya di situ ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, Pak Satpol PP bilang, karena Bapak di sana lolos tanpa ada pemeriksaan di beberapa titik, kami yang kena tegur, gitu guys. Ternyata itu memang jadi gini intinya, sejak beliau jadi presiden, orang yang jalan kaki ke sana itu di maksimal itu 2 km dari situ itu sudah nggak bisa. Dulu waktu masih jadi Menhan itu boleh, hampir setiap bulan itu ada 1 orang yang ke rumah Pak Prabowo, orang biasa, ada yang jalan kaki, setengah jalan kaki, naik motor atau ngangkot, istilahnya ya, maksudnya bukan motor sendiri, bukan kendaraan atau ngojek,
itu waktu jadi Menhan lebih bebas, tapi ketika sudah jadi presiden itu mentok itu di 1 kilo sebelum rumah Pak Prabowo itu kalau ada orang jalan kaki apalagi pakai tema kayak ini itu interogasinya udah luar biasa. Nah kemarin bapak-bapak yang mengawal kita turun ke kecamatan begitu bilangnya dia heran kita bisa lolos sampai itu gerbang tanpa interogasi yang macam-macam, tanpa istilahnya ada laporan sampai di penjaga ring 2. Jadi nggak ada laporan. Jadi saya sampai sana tuh mereka pada kaget kok bisa gitu. Nah terus si beberapa bapak yang akan ada polisi, tentang TNI, terus ada Satpol PP kan, ya mereka intinya bilang, tapi kita yang repot Pak, kita ini kena tegur karena bapak bisa jalan sampai pintu gerbang katanya. Loh, ya maaf Pak, saya kan tidak tahu, saya hanya jalan. Dan padahal saya juga ketemu beberapa tentara, beberapa polisi, ada PM yang melihat saya, polisi militer gitu ya. Tapi saya nggak ditanya-tanya kok Pak, aku bilang gitu. Lah iya, itu kami juga merasa heran dan kami yang kerepotan ini kena tegur gitu guys, lucu kan? Jadi gini, informasi yang kita dapat dari para pemilik warung itu ternyata informasi ketika beliau masih jadi Menhan. Semua yang datang, rakyat biasa berjalan kaki, setengah jalan kaki, naik sepeda, itu sering langsung diterima. Ketika Pak Prabowo ada di rumah dan tidak sedang ada tamu penting, itu semua rakyat diterima walaupun harus nunggu 1 jam, 2 jam, ada yang nunggu sampai sore. Itu pasti ada yang nunggu sampai 2 hari, diterima di padepokan itu. Waktu jadi Menhan. Apalagi sebelum jadi Menhan. Waktu mereka dulu waktu habis kalah Pilpres yang tahun 2019 itu banyak orang yang datang dan lumayan bebas. Tapi nah sejak jadi Menhan itu masih ini agak bebas, tapi sudah ada pengawal ya namanya Menhan. Nah yang sekarang ini sangat ketat. Sabar toh. Lah Anda loh Kak Harimau Kudus baru gabung. Lah kok maksa orang buru-buru cerita intinya. Sabar toh. Wong yang lain aja sabar ngikuti saya 2 bulan. Anda itu loh. Loh kalau Anda nggak sabar yo udah toh keluar aja toh. Optimistis Anda gagal semua. Wah lah otakmu tak gagal. Udah nggak sabar, otaknya otak gagal. Ya apa toh Harimau Kudus. Kalau nggak sabar ya intinya gagal. Siapa bilang? Ya kalau cukup gagal ya gagal. Oh sorry ya. Wong ceritanya aja belum sampai. Kalau nggak sabar udah keluar. Di sini orangnya sabar-sabar ngikuti aku 2 bulan. Lah Anda loh baru muncul. Kok maksa-maksa orang cerita intinya. Emang lu mau dipaksa? Ulang aja ya sakarepku tuh ya. Kowe iki sapa kok merintah aku? Kok nyangoni ya ora. Nyupot ya ora. Kok ngakon pulang iki rumangsamu lho. Rumangsamu ya apa? Lha sakarepku tuh ya. Kowe kok ngatur rumah tanggaku lho, rumah tanggamu wis mbok atur urung. Wis bener urung Harimau Kudus. Ngilo jitoke dhewe. Yo rasa ngatur uripe wong. Yo ora emosi, ngimbangi. Ngopo emosi, Bro? Ngimbangi lah. Otakmu ya, otak gagal, otak sangoni. Semoga nanti anak turunmu ketika sedang berjuang tidak dinyinyirin. Ingat, semua kata-katamu pada saya nanti muncul di anak cucumu loh, ya Harimau Kudus. Ini bukan emosi. Mana yang di
mana harimau kudus, ayo sak puasmu, ayo muncul lagi. Aku gak emosi, tak ngimbangi. Kata-katamu adalah kata-kata ego, tak imbangi dengan egoku. Muncul lagi kalau berani. Lah wong rumah tanggamu lho, ora iso ngatur rumah tangga. Brek. Ya, terima kasih. Oke guys, gini ya. Ini sudah 157 saya ceritain. Intinya, jadi kemarin itu saya lolos di ring 1. Tinggal selangkah ketemu Pak Prabowo. Tapi karena kemarin beliau sibuk jadwalnya padat, itu saya hanya dipersilahkan ninggalin nomor HP, ninggalin misi yang ingin dicapai, terus nunggu jadwal dari Bapak. Jadi intinya guys, bukan gagal, saya masih punya kesempatan ketemu Bapak, tetapi harus melengkapi surat-surat biar protokol ada sisi protokolernya. Karena kata si ajudan beliau, kalau Bapak ini kami loloskan dan nanti Bapak cerita ke orang-orang, maka akan banyak orang seperti Bapak yang nekat dan minta diterima. Itu ya kalimat dari ajudan beliau. Jadi ini tak sampaikan karena memang sudah 166 orang, nanti tidak kelamaan. Oh, terima kasih Kak Dodo, Masya Allah. Iya betul. Iya kayaknya harimau kudus pernah gagal. Jadi gini, saya bukan gagal karena apa? Saya KTP saya udah diminta kemarin, nomor HP saya diminta, kemudian apa yang poin yang saya sampaikan sudah diminta, saya tulis, terus saya tumpuk. Jadi KTP saya, nomor HP saya, dan tuntutan saya itu sudah di meja asisten presiden. Begitu kalimat yang diucapkan. Tapi saya intinya harus memenuhi 2 poin lagi untuk nanti ketemu beliau. Karena gini kalimatnya ya, supaya paham ya. Kalau Bapak ini kita loloskan ketemu Bapak Prabowo, berbahaya. Nanti cerita ini sampai di luar, maka akan banyak orang nekat seperti Bapak kesini tanpa prosedur resmi dan nanti membuat Bapak kerepotan. Rumah ini jadi rame dan mengganggu tugas Bapak Prabowo sebagai presiden. Gitu guys. Nah, saya menyatakan ini tidak gagal. Kalau gagal itu saya ditolak, itu gagal. Gagal itu ketika baru sampai pintu gerbang aja sudah disuruh pulang. Itu gagal. Kami sudah masuk ke dalam itu gerbang, dikasih hadiah buku, ya, itu dikasih hadiah buku. Kata si penjaga yang ngasih kita, tidak semua orang dikasih hadiah buku seperti ini. Artinya itu penerimaan yang baik, ya guys. Nah, 2 poin yang harus saya penuhi ini tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti akan saya sampaikan kepada orang-orang yang terkait, karena pesannya penjaga gitu. Jadi ada beberapa poin pembicaraan dengan penjaga ring 1 tidak boleh disampaikan untuk umum. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya masih ada kesempatan karena sebelum pulang saya kembali, Bapak sabar, nomor HP Bapak sudah sampai di meja asisten beliau, KTP Bapak sudah, foto Bapak sudah. Jadi saya waktu itu disuruh berdiri, bawa gendong tas lagi,
difoto depan belakang gitu ya guys. Jadi kalau dianggap gagal nggak mungkin guys dapat buku ini, karena dapat buku ini tuh harus masuk gerbang, itu intinya. Untuk dapat buku ini harus masuk gerbang, tidak di luar gerbang loh. Jadi jadi jauh dari gerbang, kita diinterogasi sedikit oleh ring 3, di depan gerbang ring 2, di dalam gerbang ring 1. Di dalam gerbang kita dapat ini. Kalau gagal itu artinya kita tidak bisa masuk gerbang. Di luar gerbang itu pasti udah disuruh pulang kalau gagal. Ya ingat, jadi si harimau putus kan gagal ya gagal, enggak gagal. Tapi supaya Anda nggak penasaran dan mulek, langsung aja to the point. Jadi nggak gagal. Untuk bisa dapat ini itu harus masuk ke dalam gerbang. Itu udah luar biasa. Oke. Nah, terus kalimat yang terakhir ini kunci kalimat ini. Kalimat ini boleh disampaikan, kata yang terakhir nemui saya. Kalau Bapak Lutfi yang jalan kaki tanpa prosedur apapun, tanpa surat apapun kami terima dan kami loloskan ketemu Bapak, maka nanti kalau cerita ini sampai keluar akan banyak orang datang ke sini nekat seperti Pak Lutfi, dan itu mengganggu kerja Bapak sebagai presiden. Dan ini adalah rumah, tempat beristirahat. Bayangkan kalau banyak orang seperti Pak Lutfi datang ke sini. Itu guys. Itu Mas Budi untuk kalimat ini juga disampaikan di ring 2. Mas Budi dengar. Jadi tidak hanya saya ya. Gini loh guys, untungnya kemarin tuh ada Mas Budi. Untungnya itu ada Mas Budi. Untungnya. Jadi omongan saya itu bisa di cross check ke Mas Budi. Kalau saya sendiri, saya bisa blok. Jadi saya jujur ya mengatakan, kemarin memang baru hampir ketemu Pak Presiden, tetapi ini nomor HP saya sudah diminta, KTP saya diminta kemarin, terus saya difoto, terus saya disuruh nulis apa yang perlu perlu saya sampaikan. Itu udah di meja asisten Pak Prabowo. Jadi kita tinggal nunggu dipanggil beliau, jadwal beliau. Dan yang menentukan jadwal bukan asisten, Bapak. Jadi semua tamu yang akan masuk itu Bapak sendiri yang nyeleksi. Nah, aku tanya, kira-kira seminggu sudah dapat kabar belum? Ya tidak tahu Pak, kami hanya misalnya hanya screening. Kalau yang menentukan Bapak, apakah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya tergantung ini. Tergantung Bapak sendiri. Jadi jadwal itu Pak Prabowo sendiri guys, menurut beliau. Jadi masih ada kesempatan ketemu. Aku harus nunggu, tapi harus memenuhi 2 poin minimal. Nah, poin ini adalah tidak bisa saya sampaikan di halayak, dilarang. Poin ini harus secret. Hanya kepada orang-orang tertentu nanti saya sampaikan. Oke. Jadi memang sekarang itu untuk pejalan kaki sampai pintu gerbang aja itu sulit. Sekarang juga ketika beliau jadi presiden itu sulit. Jadi untuk pejalan kaki bisa sampai di depan pintu gerbang Garuda Yaksa itu sulit. Karena beliau jadi presiden, pengamanannya ring 2, ring 1. Amin. Terima kasih Kak Omi Teduh. Ya saya juga masih punya keyakinan. Gitu. Intinya karena kemarin nomor HP saya betul-betul diminta, kemudian apa yang saya sampaikan disuruh nulis, sudah saya tulis. Jadi poinnya di sini Pak Lutfi untuk bertemu Bapak Prabowo harus ada 2 syarat yang harus dipenuhi ya guys. Dan 2 syarat itu sangat penting sekali, dan privasi kemungkinan harus ada hubungan dengan kuasa hukum terpidana. Orang-orang para ahli yang tahu dengan masalah ini, prosedur yang harus dipatuhi Pak Lutfi untuk bertemu Pak Prabowo ya guys. Jadi ada 2 poin itu. Tapi yang paling penting Pak Lutfi sudah sampai di kediaman Bapak Prabowo, walaupun ini belum bertemu ya guys, belum bertemu secara langsung, tapi sudah
ada tanda-tanda baik. Kalau Pak Lutfi sudah memenuhi dua syarat tersebut, Pak Lutfi bisa menemui Bapak Prabowo. Baik guys, kita lanjut lagi apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Enggak, ini saya ada di sebuah rumah kecil yang kosong, dibantu oleh seseorang untuk istirahat ya 1-2 hari gitu. Oke ya guys, sudah ya. Jadi gitu, memang saya jujur kemarin baru hampir ketemu beliau, tetapi nomor HP, KTP dan apa yang saya sampaikan sudah sampai di meja asisten beliau, tinggal nunggu dipanggil. Walaupun harus ada dua syarat yang tidak bisa saya ungkapkan di sini karena harus orang tertentu, dan supaya nanti ini tidak digoreng, karena 2 syarat ini kalau saya ucapkan di sini nanti digoreng. Malang hadir Indonesia gelap, Kak Damanhuri top. Siap Kak Prabu. Ya memang orang nyinyir tuh begitu bisanya, gagal, nggak mungkin ketemui ya. Tidak, kalau di lapangan itu tidak tidak sesimpel itu guys. Oke siap. Terima kasih semua yang dukung, Anda luar biasa ya. Ya memang lebih baik tidak disampaikan karena ini juga agar ini ya tidak nanti digoreng. Intinya masih ada kesempatan guys, saya disuruh nunggu kok. Nunggu panggilan dari Bapak, jadwalnya yang buat Bapak gitu. Seminggu 2 minggu kita nggak tahu. Tapi kalau prinsip saya 2 syarat itu semakin cepat dipenuhi, insya Allah ya cepat dipanggil gitu. Betul Kak AA. Ini betul karena yang disampaikan para penjaga ring 2, ring 3, ring 1, ring 3, ring 2 sama. Sekarang sudah jadi presiden, 1 kilo dari rumah beliau itu clear. Nggak ada pejalan kaki yang bisa masuk harusnya. Tapi mereka heran kok saya bisa lolos sampai pintu gerbang. Nah saya juga, aku malah, saya kan memang tujuannya ke sini Pak, jalan kaki. Apa tadi di sana nggak diinterogasi? Tidak Pak. Saya ada, misalnya gini, ada penjaga kan di pos ini, ada. Tidak diinterogasi, tidak Pak. Saya jalan, saya mengangguk hormat, tapi nggak diinterogasi Pak, suruh jalan aja, saya bilang gitu. Nah, mereka heran malahan. Rencananya nunggu panggilan di daerah situ pulang dulu ya, ini baru tak pikirkan. Jadi gini guys, nunggu panggilannya belum tahu berapa hari, tapi intinya dulu pun saya kerjaannya memang di Jakarta. Maksudnya saya buka kelas nulis ya di Jakarta, klien saya banyak di Jakarta, klien menulis. Jadi kalaupun saya nunggu di sini, ini tinggal menghubungi beberapa klien untuk saya tuliskan buku atau untuk saya ajari nulis buku. Gitu ya guys. Ini nih Kak Justin. Ini salah satu poin penting, tapi saya nggak berani bahas di sini ya Kak Justin, saya nggak berani dibahas di sini karena ini salah satu poin yang tidak bisa saya bicarakan. Jadi saya tidak ngarang ya. Bapak kok bisa lolos sampai sana? Padahal 2 kilo, ada yang bilang 2 kilo dari rumah Pak Prabowo itu nggak ada pejalan kaki yang diloloskan loh. Kok Bapak bisa lolos? Nah ini ya saya nggak tahu Pak, saya hanya jalan aja, dan ketika ada di pos, ada Pak TNI atau polisi di pos, saya juga mengangguk, maksudnya ngasih ngasih sapaan, tapi saya nggak diinterogasi itu. Ya tapi kami yang kerepotan, ditegur nih. Iya Kak, itu kemarin kan saya disuruh nulis misi utama ke situ tak tulis seperti ini: bebaskan Sudirman dan teman-temannya yang ada di lapas Cirebon. Itu tak tulis begitu karena ini adalah indikasi penegakan hukum, aku tulis begitu Kak. Jadi kalimatnya yang sebelum saya diamankan, diturunkan dari rumah beliau itu, Bapak, kalau Bapak sampai saya loloskan dan cerita ini nanti keluar, maka akan banyak orang berbondong-bondong ke rumah ini, dan itu mengganggu kinerja Bapak sebagai presiden yang harus mengurus orang se-Indonesia. Ini berbahaya. Jadi Bapak nunggu panggilan sambil penuhi 2 syarat A, B.
Nah, ini kalau hari ini aku sehat, satu syaratnya akan aku tempuh, kalau belum sehat besok. Gitu guys. Hari ini atau besok saya lengkapi satu syarat. Nah, yang satu syarat berikutnya itu karena berkaitan dengan orang lain, jadi saya harus menghubungi beberapa orang yang terkait. Punten pisan tidak bisa saya ceritakan di sini ya, karena ya supaya tidak digoreng, supaya nanti tidak jadi salah paham pihak tertentu gitu. Mohon maaf. Saat ini Kak, aku ada di wilayah Jakarta. Kemarin ditolong oleh babeh, seorang babeh dievakuasi ke rumah temannya untuk istirahat, karena saya tidak kalau saya istirahat di Monas seperti biasanya saya nggak kuat karena itu kan di masjid. Nah, oleh babeh saya diamankan di rumah temannya. Dua syarat itu kalau yang satu bisa saya penuhi, karena itu kan saya harus menyertakan, ya istilahnya menyertakan arsip atau dokumen, itu bisa saya urus. Nah, yang satunya ini yang nggak tahu karena harus berkaitan dengan pihak lain guys. Kak Winda, terima kasih doanya. Ini memang harus fit kembali. Habis ini kayaknya saya tidur lagi dulu. Kayak ini guys masih ngantuk. Kemarin tuh Pak Budi aja bahagia sekali. Dia ikut jalan aku 2 kali, yang terakhir malah sampai rumah Pak Prabowo dan dia lolos dari ring 3 dan ring 2. Bener guys, yang galak tuh ring 3 malahan. Tanya Pak Budi, galak. Ya gak bisa Bapak kalau gak ada surat ini surat itu. Ini rumah presiden loh Pak, bukan orang sembarangan. Tuh, ya aku sama Mas Budi pura-pura bodoh aja. Akhirnya ya udah kalau mau nyoba silakan sana ke pos itu. Itu gitu guys. Jadi justru yang di ring 3 itu kenceng ngomongnya, ring 2 aman. Jadi maksud saya gini loh Kak, kalau semua jalur kita tempuh, insya Allah kebebasan 7 terpidana bisa dipercepat. Dan saya tidak akan pernah berani bilang karena saya ikut berkontribusi terus 7 terpidana bebas kalau seandainya nyobain. Enggak berani bilang begitu. Karena saya ini kan berjuang hanya baru ya, sedangkan kayak Bu Titin dan lain-lain udah lama. Jadi gini loh guys, saya berkali-kali bilang dalam video saya kan, dalam live maupun video, saya ini hanya menjaga bara api perjuangan. Kalau toh nanti 7 terpidana itu dibebaskan, itu jelas saya tidak berani mengatakan karena saya ikut berjuang maka dibebaskan. Enggak, saya enggak berani, karena itu mengecilkan perjuangan-perjuangan yang orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang berjuang lebih dulu dari saya. Ya, sekali lagi kita fokusnya bebaskan 7 terpidana. Dan saya di sini hanya menjaga bara api perjuangan agar tidak melempem. Jadi saya tidak akan, kalaupun misalkan nanti dibebaskan, saya tidak akan pernah berani bilang, oh kalau saya nggak jalan kaki nggak bebas. Oh nggak bisa. Itu naif. Jadi kebebasan 7 terpidana itu adalah keterlibatan banyak pihak. Nah, maksud saya yuk gerak bersama dari berbagai arah, dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadi saya hanya masyarakat kecil, orang biasa yang hanya berupaya semaksimal mungkin gitu Jadi saya hanya menjaga bara api, jadi tolong jangan digoreng-goreng. Saya tidak pernah mengatakan karena saya ikut berjuang nanti enggak bisa. Perjuangan saya itu kecil dibanding Bu Titin, dibanding yang sudah sejak awal berjuang gitu Jadi itu ya guys, intinya ada 3 syarat, tapi minimal saya harus memenuhi 2 syarat itu dulu. Minimal 2 syarat dulu. Jadi maksudnya gini, ketika nanti ada panggilan dari beliau, itu 2 syaratnya harus terpenuhi dulu. Yang ketiga ini karena agak rumit, dan ini jangkauannya jangka panjang ya maksudnya. Jadi ya minimal 2 dulu. Nah yang ketiga ini harus saya bicarakan detail dengan seseorang yang ahli gitu istilahnya. Itu ya. Tapi minimal 2 syarat dulu, ketika saya dipanggil 2 syarat dulu ini harus terpenuhi. Jadi baru bisa sowan. Jadi kalau saya dipanggil belum ada surat 2 syarat ini, saya nggak bisa sowan gitu maksudnya guys. Nah kalau sudah ada 2 syarat ini, ketika dipanggil saya bisa sowan, membawa 2 syarat itu bisa lolos.
Syarat ketiga nyusul sambil proses, gitu ya intinya. Harus silent memang, pesannya begitu, harus silent, jangan, karena berbahaya nanti salah paham digoreng-goreng. Oke guys, terima kasih ya Anda ya. Siapapun yang mendukung saya sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih. Doa terbaik untuk Anda, dan semoga Anda dikaruniai anak cucu yang punya semangat juang tinggi, punya sisi kemanusiaan, punya kepekaan sosial, dan juga berguna bagi keluarga dan masyarakatnya. Karena setiap doa yang Anda lantunkan, motivasi yang Anda berikan kepada saya, itu nanti menjadi doa Anda dan berbalik ke diri Anda dan anak cucu Anda. Maka jangan lelah berdoa yang baik, istilah kerennya. Jangan lelah berbuat baik, jangan lelah mendoakan yang terbaik, jangan lelah mendukung orang yang berjuang. Karena insya Allah itu kembalinya kepada Anda sendiri dan anak cucu Anda. Jadi karena kemarin sudah sampai di rumah Pak Prabowo dan sudah ada titik terang, maka sekarang memang betul saya saatnya berpikir tentang kembali meniti karir dan mengerjakan profesi saya. Itu oke guys, ya doakan ya saya sehat, kemudian nanti ngurus satu syarat yang bisa saya penuhi sambil saya ini mau buka kelas lagi. Itu guys, jadi sekali lagi saya ini aslinya penulis, punya kelas menulis yang bernama Genius Writing. Nah, ini saya aktifkan lagi karena tujuan saya sampai rumah Pak Prabowo sudah tertunaikan sambil nunggu panggilan. Gitu. Nah, sekedar info, saya dari dulu juga kliennya sering datang dari Jakarta, sering di Jakarta. Jadi saya dulu sering bolak-balik Jakarta, Jepara guys, karena klien saya ada yang dosen, ada yang motivator di Jakarta. Nah, bagi Anda yang pengen lebih tahu detail saya siapa, boleh klik Google, tulis nama saya Lutfi JW, tulis Lutfi JW. Nanti Anda akan lebih tahu. Udah plong ya, sudah saya kasih tahu. Saya jujur baru hampir ketemu Pak Prabowo. Ada 2 syarat yang harus aku penuhi ketika nanti dipanggil, dan 1 syarat nanti sambil proses berjalan. Itu. Dan punten pisan harus saya rahasiakan supaya tidak digoreng, supaya tidak menjadi salah paham, dan supaya nanti saya tidak dikira menyepelekan pihak lain. Gitu loh. Ya, kita kan harus bijaksana ya, namanya orang dewasa, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak, kita harus paham. Demikian, terima kasih sudah 1 jam. Saya undur diri dulu, mau sarapan terus bubuk manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk Anda yang istimewa. Sudah 63 hari Anda masih mendukung dan masih percaya, itu istimewa. Salam hormat, salam persaudaraan, salam perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul kata Pak Lutfi ya guys, memang kuasa hukum terpidana khususnya Bu Titin ini sudah sangat lama sekali, dari awal sudah menangani kasus Pina Cirebon ya guys, sampai sekarang beliau memang sangat istimewa dan pantang menyerah. Dulu berjuang sendirian dan sekarang sudah banyak dibela orang-orang hebat seperti tim Peradi. Semua kalangan masyarakat, netizen itu sudah membantu perjuangan Bu Titin ya guys. Oke guys, kita sudah lihat bersama video tadi Pak Lutfi ya guys. Semoga Pak Lutfi diberi sehat selalu, dan intinya Pak Lutfi di sini sudah menunaikan niatnya untuk bertemu Bapak Prabowo. Next kita akan lanjut lagi video-video berikutnya, kabar terkini dari 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan salam sehat selalu.